kebetulan bagaimana sebelum ke tema kabar nilai? Alhamdulillah sekarang ini baik, baik gitu ya. Ini sesuai perencanaannya kemarin Pasien ngobrolkan dengan saya bahwasanya hari ini Pasien akan melakukan coaching nih dengan Pak Zainul Romansyah. Di saya sini ya sekedar menjadikan sebuah perantara bahwasanya ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu disampaikan nanti ketika coaching langsung. Ya istilahnya kan supervisi dalam pelaksanaan coaching ini. Nah sebelum kita akan memulai ke pelaksanaan itu Pak Ayub minta izin. Nah kira-kira yang akan dinilai rubrik penilaian dalam coaching nanti itu apa? Kita pertama mungkin kita akan mencoba rubrik yang pertama adalah kehadiran yang secara penuh saya mencoba untuk fokus, kemudian juga tidak melakukan adjustment, kemudian ada kata-kata yang asosiatif kepada coach, sehingga nanti coach itu akan bisa menerka dan menyampaikan permasalahan yang baik kalau tidak ada adjust. Kemudian yang kedua juga kita akan mencoba untuk memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti coach itu akan terpancing dalam praktek kita dan bisa menjawab dengan baik, dan akhirnya coach itu tiap tujuannya kita bisa memberikan pernyataan yang berarti intinya lebih memetik coach yang lebih membawakan kalimatnya sehingga kita mudah dengan apa yang dimaksud tujuan dari yang disampaikan coach itu Pak ya. Terus untuk kompetensi nanti yang akan dikembangkan dalam coaching nanti itu apa itu Pak? Ya, ketiga-tiganya daripada kompetensi itu akan saya mencoba untuk dikembangkan dalam teknik coaching Pak ya, dari mencoba untuk hadir secara penuh, untuk memanfaatkan program-program yang berbobot, mencoba untuk mempelajari dasar coaching itu sendiri. Tapi dengan tiga kompetensi ini diharapkan si coach mampu lebih mengeksplorasi apa yang beliau merasakan gitu ya. Terus untuk menanyakan kompetensi dari ketiga kompetensi ini udah pilih, nah kompetensi mana yang akan sangat dikembangkan atau diprioritaskan dalam? Saya akan mencoba untuk mencari pernyataan yang berbobot, pertanyaan yang berbobot, sehingga akan mereka bisa menjawab dengan sendirinya. Oh gitu. Nah, gitu Pak, cobalah untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Berarti dengan kita mengajukan pertanyaan yang berbobot, diharapkan si coach dalam percakapan coach nanti mampu mengeluarkan apa pendapatnya beliau gitu ya. Jadi sehingga dalam percakapan ini kita sebagai coach hanya memantik pertanyaan yang berbobot saja gitu. Kayak untuk indikatornya nih Pak, untuk ketiga indikator pencapaiannya. Begini Pak, kita akan mencoba melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti ada harapan coach itu sendiri yang akan menemukan solusinya. Jadi indikatornya itu adalah coach bisa menemukan jawaban atau solusinya dari dirinya sendiri. Punya masalah sendiri, kemudian dia bisa menyelesaikan dengan sendiri. Kan 8 pertanyaan yang berbobot tadi itu Pak Wawan. Jadi intinya dari coach oleh coach serta untuk coaching sendiri. Oke. Mungkin temanya sebalik. Jadi saya melihat kemarin nanti dengan tahapan-tahapan yang sudah diketahui Pak Ayub dulu dengan menggunakan dan dengan rasa akan nanti dalam pelaksanaan coaching nanti si coach mempunyai kenyamanan dalam menyampaikan apa yang dia rasakan, sehingga kita sebagai coach mampu bisa menginspirasi coach untuk tetap berkarya. Serta dan yang harus bawa tadi yang kita harus kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi untuk sebisa mungkin menghindari yang namanya mendiskriminasi atau menjudge. Oke, itu saja. Nanti mudah-mudahan sukses dalam pelaksanaan coachingnya. Semoga apa yang diharapkan oleh coach mampu dijawab oleh coach sendiri, serta Pak Ayub sebagai coach mampu memberikan arahan serta instruksi yang baik untuk. Terima kasih. Terima kasih Pak Ayub. Saya akan mengucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat.
Gimana Pak Zen, kelihatannya dari ini ya semangat sekali. Alhamdulillah. Ada yang perlu disampaikan pada hari ini, silakan Pak Zen. Alhamdulillah ya Pak, hari ini saya semangat sekali. Oh iya Pak Aib, apakah Pak Aib ada waktu untuk ngobrol dengan saya hari ini? Kebetulan Pak, hari ini kita ada kosong, Pak ada kosong. Silakan Pak, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Nah kebetulan nih Pak, kalau begitu baik Pak. Ya ada masalah apa ini Pak? Ada masalah. Jadi begini Pak Aib, saya mempunyai mimpi murid di sekolah saya itu menjadi murid yang bersih dan berbadan sehat sesuai dengan visi yang saya buat Pak Aib. Tentunya ketika kita bicara bersih yang yaitu adalah bersih diri dan bersih lingkungan Pak Aib. Dan pada akhirnya akan berdampak kepada kesehatan diri Pak Aib, seperti itu. Nah kelihatannya ini mimpi yang sangat bagus sekali Pak ya, mewujudkan anak yang bersih diri dan bersih lingkungan. Ini mimpi yang seperti ini mudah-mudahan bisa terwujud ya Pak ya. Kira-kira kapan Pak apa mewujudkan dari mimpi Pak Zen ini? Nah, jadi saya menginginkan sekolah saya menjadi sekolah yang mempunyai lingkungan yang bersih dan sehat, dan tentunya saya juga merasa berhasil ketika lingkungan sekolah saya itu menjadi lingkungan yang bersih dan sehat Pak, dan terdapat tanaman-tanaman indah serta ada apotek hidup di sekolah kami begitu. Nah Pak, ini kan ada lingkungan yang bersih Pak, memang saya juga setuju nih Pak dengan lingkungan yang bersih, adanya tanaman yang rindang Pak ya. Apalagi kalau kita lihat setelah adanya pandemi sangat berpengaruh sekali Pak ya terhadap kebersihan pada siswa-siswa kita. Dan dulu kan ada istilahnya itu adalah ada ora et labora Pak ya, bahwa di dalam tubuh yang kuat itu terdapat jiwa yang sehat. Nah ini Pak, menurut Pak Zen, bagaimana nanti kita ini untuk memulai daripada mimpinya Pak Zen itu Pak? Nah begini Pak Aib, ada beberapa kesempatan yang saya miliki untuk mewujudkan mimpi saya tersebut Pak Aib. Di antaranya saya bisa memanfaatkan program-program yang sudah diterapkan di sekolah kami. Saya juga bisa memanfaatkan waktu pembiasaan yang setiap pagi dilaksanakan sebelum pembelajaran Pak Aib, yaitu penerapan aksi nyata dalam kebersihan lingkungan sekolah dan ikut mengisi kegiatan pembiasaan yang dilakukan setiap pagi Pak Aib. Seperti itu Pak Aib. Oke Pak, ini kelihatannya bagus Pak ya. Terus ini nanti siapa nih Pak yang akan ikut serta dalam mewujudkan mimpinya Pak Zen ini? Nah, kita bagaimana di tingkat menurut Pak Zen keberhasilannya kalau dilihat dari rate-nya itu Pak? Ya, tentunya yang akan mendukung yaitu dari saya sendiri, dari faktor intern saya sendiri yaitu keluarga, tentunya dari istri dan anak saya, kemudian dari sekolah ya tentunya rekan guru dan kepala sekolah. Nah untuk rank nilainya tersebut, skala nilai kalau ada 1 sampai 10 gitu ya, tingkatannya itu ya tingkat ketercapaian saya sekarang masih di angka 6 Pak Aib. Oh, begitu 6 begitu ya. Tapi saya mempunyai keyakinan bahwa tingkat ketercapaiannya nanti akan bisa maksimal Pak Aib. Saya targetkan akan saya kalau lingkungan akan saya maksimalkan bisa insya Allah bisa maksimal 10. Nanti kita bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak Pak. Nah tentunya dalam melaksanakan kegiatan ini tentunya ada beberapa hambatan Pak atau gangguan. Hambatannya apa saja menurut Pak Zen dalam menentukan mimpi Pak Zen ini? Nah, di antaranya karena jarak antara rumah tinggal saya dengan sekolah itu relatif jauh Pak, yaitu sekitar 30 km. Dan itu ketika saya tempuh dengan kendaraan bermotor pun dengan motor pun sekitar memakan waktu 30 sampai 40 menit Pak, seperti itu. Ada tidak Pak selain jarak yang jauh begitu ya, yang menjadi kendala selama ini bagi Pak Zen sendiri? Ya, untuk relatif yang menjadi kendala yang pertama itu memang masalah jarak Pak. Nah, dengan permasalahan jarak itu yang relatif jauh itu tentunya juga akan memunculkan berbagai masalah. Nah, di antaranya bisa ke masalah intern keluarga saya dan juga
mestinya nanti akan timbul masalah di sekolah saya, tentunya dengan rekan-rekan guru dan kepala sekolah. Begini Pak Jen, menurut Pak Jen, kan ada permasalahan di jarak gitu. Kira-kira ada hal lain tidak yang bisa membantu daripada Pak Jen sendiri untuk bisa melaksanakan mimpi itu, Pak? Nah, alhamdulillah baik dengan berjalannya waktu. Sekarang itu sekitar saya itu mengabdi di sekolah saya sekitar 6 bulan. Nah, saya bertugas di sekolah saya. Saya berangsur-angsur menemukan solusi baik. Nah, saya berangsur menemukan solusi baik itu di internal keluarga saya maupun dari rekan sejawat. Nah, dengan berjalannya waktu, kami sekeluarga pun mempunyai manajemen waktu yang baik. Nah, tentunya dengan manajemen waktu dan tentunya adanya hubungan dari rekan sejawat dan kepala sekolah. Nah, itu kan sebenarnya Pak Jen sudah bisa menganalisa ya, serta membuat tahapan-tahapan, kira-kira tahapan tersebut dapat mendukung dan mewujudkan mimpi Pak Jen sendiri, gitu Pak. Nah, tentunya kan ada support daripada keluarga, Pak ya, ada istilahnya itu ada bantuan dibantu oleh rekan-rekan teman sejawat. Nah, ini Pak, kemudian harapannya dari yang sudah direncanakan, sudah dimanage oleh Pak Jen itu kapan kira-kira bisa dilaksanakan begitu Pak? Ya, kalau secara proses dengan berjalannya waktu sudah mulai saya laksanakan Pak. Sudah dimulai begitu Pak. Tentunya. Hanya alhamdulillah kesini setelah 6 bulan, setelah berbagai proses yang saya alami dengan hambatan dan rintangan tersebut. Setelah 6 bulan ini dengan manajemen waktu yang baik, solusi sudah bisa dengan manajemen waktu sudah ada solusi Pak. Jadi sudah saya mulai hanya insya Allah kedepannya dengan saya menemukan solusi ini akan jauh lebih baik Pak hasilnya. Nah, itu kan sangat mengedukasi itu dengan bisa menjadi satu inspirasi dengan jarak yang sangat jauh Pak ya. Kemudian mulai menerapkan manajemen waktunya dari di rumah gitu Pak, sampai dengan sholat kira-kira tidak terlambat dan harapan dan mimpi dari Pak Jen itu bisa tercapai. Kemudian kira-kira bagaimana nih Pak nanti setelah itu yang diinginkannya Pak setelah rencana aksi sudah bisa dilaksanakan begitu? Ya, tentunya ketika sudah saya laksanakan aksi nyata tersebut sesuai dengan harapan saya di awal Pak, bahwa saya mempunyai mimpi saya itu sesuai dengan visi yang saya buat, itu mempunyai murid yang bersih dan berkebangsaan sehat, dan serta lingkungan sekolah yang bersih, yang terdapat berbagai tanaman dan apotek hidup, insya Allah akan terwujud Pak. Iya Pak Jen. Ya, mimpi Pak Jen yang luar biasa ini mudah-mudahan bisa terwujud Pak ya, dan juga mungkin bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan manajemen waktu yang direncanakan oleh Pak Jen. Yang mau ngomong ini waktunya kita ini punten Pak Jen ya. Kita sudah habis, jadi mohon maaf. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih nih Pak Jen ya. Sama-sama Pak. Sama-sama. Nah, Pak Jen, semoga Pak Jen bisa menerapkan daripada manajemen waktunya, harapannya bisa terwujud dan mimpinya bisa terwujud. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama baik. Ya, sampai bersama ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak proses coaching sudah saya lihat dengan seksama. Terima kasih Pak Wan, terima kasih. Nah, memang di dalamnya juga sudah melalui prosedur yang sudah ditetapkan ya Pak ya. Memang menarik sekali hasil coaching tadi karena yang disampaikan oleh coaching begitu banyak, begitu sangat menginspirasi sebenarnya, sehingga memang butuh dukungan dan motivasi dari coach. Nah, setelah ini menurut Pak Aib sendiri dari hasil coaching tadi, kira-kira yang dikembangkan oleh coach dan coach sendiri ketika coaching itu apa yang dikembangkan? Ya, sesuai dengan apa yang dia awal kami sampaikan Pak ya Pak, kita nanti akan mencoba untuk hadir secara penuh, sehingga dengan adanya kader penuh kita fokus begitu ya, kita bisa memetik pertanyaan Pak dengan pertanyaan yang berbobot,
harapannya adalah ada pertanyaan balik dari coach sendiri, sehingga coach akan menemukan solusinya dari pertanyaan yang saya pantu-pantu itu. Betul, Pak. Tadi sudah saya perhatikan sama ya Pak, percakapan dari antara coach dan coachnya sendiri. Memang dengan pengembangan kompetensi di awal yang memang disampaikan dengan mendengar secara penuh, terus memantik dari coachnya sendiri serta memberikan pertanyaan itu sudah ada semua lengkap. Terima kasih Pak. Alur tirtanya juga terasa sudah muncul, Terima kasih, sudah Pak. sesuai urutan menurut amatan saya. Dan Terima kasih, mengajukan Pak. pertanyaan-pertanyaan yang dengan metode rasa itu sudah cukup maksimal sekali. Jadi saya lihat tadi antara proses coaching tadi antara coach dengan coachnya sudah bisa saling memberikan umpan balik serta saling memberikan penguatan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terus satu lagi Pak, untuk Silakan. ke hasil sendiri menanyakan menurut Pak Ayub sendiri nih, selain dari 3 kompetensi yang tadi kita sepakati untuk dikembangkan, menurut Pak Ayub sendiri apa lagi yang perlu dikembangkan? Nah, Pak, misalkan nanti suatu saat akan melakukan coaching lagi, mungkin yang perlu kami tingkatkan itu adalah kembali menanyakan pertanyaan yang berbobot. Karena malah selama ini kadang-kadang kita tidak berkonsentrasi dengan tujuan dari yang akan disampaikan oleh si coach sendiri, sehingga pertanyaan tersebut akan ada terjadi beberapa pengulangan tujuan yang sama. Dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, ada harapannya dengan wawancara yang singkat waktunya, tetapi tujuannya tercapai. Itu Pak kompetensinya. Jadi pertanyaan yang berbobot itulah yang akan perlu kami lakukan pada coaching-coaching yang akan datang. Saya kira refleksinya apa ya, hasil dari tadi sedikit penguatan dan dari percakapan atau pertemuan kali ini melalui proses coaching tadi. Saya kira dengan apa yang tadi sudah dilaksanakan, proses coaching yang sudah dilaksanakan juga, mudah-mudahan bisa menginspirasi Pak Ayub untuk mampu karya demokrasi seterusnya dan tetap menjalankan step by stepnya serta alur serta rasanya, serta bisa sebagai coach intinya selalu memantik dan memberikan inspirasi penuh kepada coach agar mampu bisa berkreasi serta mengeksplorasi apa yang ada di dalam potensinya. Terima kasih, mungkin itu saja Pak Ayub hasil coaching hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, sudah berbagi di hari ini, sesi hari ini juga dalam coaching ini. Dan menurut teman saya Pak Ayub sudah sangat baik sekali dalam penerapannya dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan pada teman-teman. Terima kasih Pak Ayub. Terima kasih. Assalamualaikum.